Ustaz, bagaimana cara cari jodoh yang baik? Nah, kembali lagi masalah nikah ini. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam, yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelah kan juga daftar, nanti dipertemukan, ya. Insya Allah dengan cara syar'i gitu. Cara mencari jodoh yang baik, wasiat Nabi SAW. Ya, saya tidak tahu ini yang bertanya ikhwat atau akhwat, tapi yang jelas, kau laki-laki disuruh dahulukan agamanya, kan gitu. Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan juga agamanya. Tapi dahulukanlah agamanya. Artinya boleh dipilih. Kalau ada alhamdulillah empat-empatnya baik. Kalau tidak maka dahulukan masalah agama. Memang didahulukan. Tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan. Kalau kalau laki-laki, ya, kalau perempuan maka kuasanya juga agama. Kalau telah datang kepada kalian wahai wali wanita dan wanita, laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, terimalah lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya. Yang kedua, nikahlah dengan akfa. Apa itu akfa? Sepadan dengan anda. Kan gitu, sepadan. Mungkin dari sisi sepadan itu berarti sama, selevel, sisi poster tubuhnya, keadaan ekonominya, jenjang pendidikannya. Usahakan sepadan supaya nanti pada saat berumah tangga bisa selaras pikirannya, gitu kan. Jadi seperti saya kasih contoh kemarin, jangan gaji anda 1 juta sebulan nikah sama wanita kosmetikanya 5 juta, gitu kan. Maka nggak bisa connect nanti, ya, susah. Jadi kita kehabisan. Akhirnya banyak laki-laki berbuat haram, mencuri atau menipu atau apa saja, ya, termasuk korupsi gara-gara kebutuhan keluarganya gitu. Pak Ustadz di luar tema, dari tadi sudah di luar tema. Bagaimana cara mencari jodoh Pak Ustadz? Jodoh yang disukai oleh keluarga Pak Ustadz. Laki-laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki, ada aturannya. Adapun laki-laki mencari laki-laki, LGBT. Laki-laki mencari perempuan, sifat perempuan itu 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. 5 liha, karena kaya. Wali hasabiha, keturunan raja-raja syarifah, orang baik, tengku. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, taat agama. Cari yang ada 4. Ustaz, bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya? Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Nah, man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari manusia sempurna, maka sampai mati tak akan berbini. Maka menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Adinda, aku tahu kau penuh dengan kekurangan, tapi aku pun juga jauh daripada kesempurnaan. Setelah menikah ini kita tutupi segala kekurangan kita. Apa kekurangan ambang? Kau adalah yang keempat, Adinda. Nah, sekarang dibalik. Perempuan mencari laki-laki, apa yang dicarinya? 2. Idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, adikmu, kakakmu, keponakanmu, kau pandang apanya? Din, agamanya bagus. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, baik agamanya. Fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan adikmu, dengan anakmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi. 4 bagi perempuan, 2 bagi laki-laki. Cocok itu. Jangan lagi tak menikah karena suku. Ayah saya tak mau nerima calon saya Pak Ustadz. Kenapa dia tak mau? Karena beda suku Pak Ustadz. Hari gini masih mempermasalahkan beda suku. Apa suku calon suamimu itu? Sukunya suku Batak Pak Ustadz. Sukunya suku Melayu Pak Ustadz. Sukunya. Bapak kamu maunya apa? Bapak saya maunya menantunya itu orang Jawa. Carikan Ustadz yang pandai bahasa Jawa. Biar dia yang merayukannya. Jangan kita merayu bapak kita. Tak masuk. Cari orang lain. Bapak kamu orang apa? Orang Jawa. Carikan Ustadz Jawa yang bisa ngomong sama dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pripun kapare apik wis perang-perang denor atau kau kene. Niki ono anak muda iki wah apik tenan niki wong ya. Maka masuk ke dalam hatinya. Bapak kamu yang piro? Bapak kamu orang apa? Bapak saya orang Batak Pak Ustadz. Cari orang Ustadz Batak yang bisa merayu dia. Assalamualaikum. Biado alak kita sasudena. Oh lo masude. Bapak kamu mau cari menantu orang apa? Orang Minang. Cari Ustadz bahasa Minang yang pandai. Eko rancak mana? Kau ada orang rancak eko. Lai karena apa aja nyok? Balancik-lancian dapurnya ke rumah awak.
Jadi mengabdilah yang maksimal dengan ibunda tanpa marah, tanpa kesel, dan niatkan semoga dengan itu Allah mengirim pasangan yang istimewa untuk Anda. مفتوح بينك وبين الله سبحانه وتعالى لكن يمكن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وقل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وبعضهم يقول بان الحسنه هي الزوجه الصالحه الله سبحانه وتعالى سيرزقك ان شاء الله تعالى ويرزقنا ان شاء الله. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini menurut beliau tidak ada doa khusus ya untuk bisa, tapi jangan kecewa dulu ya. Baik. Tidak ada doa khusus untuk bisa memohon kepada Allah spesifik doa yang dari Nabi supaya dapat jodoh-jodoh dan sebagainya. Tapi sesungguhnya banyak isyarat-isyarat umum dari Al-Quran ataupun hadis untuk mendapatkan apa yang Anda tanyakan ini. Misal tadi yang beliau sampaikan, Allah dekatkan saya kepada yang halal daripada harammu. Bukankah mendapatkan pasangan halal lebih baik daripada yang haram? Jadi ketika Anda meminta yang halal kepada Allah untuk meninggalkan yang haram, termasuk di dalamnya kita memohon kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik untuk kita. Dan tadi misalnya doa Al-Baqarah, di surah Baqarah ayat 201, ya ayat yang kedua 201, posisi paling kanan sebelah bawah Allah sampaikan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara tafsir hasanah itu mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan, termasuk jodoh kata beliau, ya. Jadi kalau antum dapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah, di dalamnya kemudian memohon mendapatkan kebaikan, jodoh yang terbaik, itu pun termasuk dibolehkan untuk membacakan itu. Tapi kalau ada ibu, hati-hati ya, suami di rumah setelah pernyataan ini sering memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ibu nanti mesti cari doa yang lain supaya suami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya yang terkait dengan pertanyaan ini, Quran surah ke-49, ya Quran surah 49, surah Al-Hujurat min ayat 13, ayat yang ke-13, Allah berfirman di situ, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kemudian wa ja'alnakum syu'uban wa qabail li ta'aruf. Itu amalannya. Hai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, menyebar di berbagai tempat, beda suku, beda negara dan sebagainya, supaya li ta'aruf, saling mengenal. Di antum harus ikhtiar. Ya, bagi yang laki-laki, teman-teman yang belum mendapatkan pasangan hidupnya, silakan ikhtiar. Berdoa di masjid, setelah itu keluar, berikhtiar mencari yang terbaik sesuai sifat-sifat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang akhwat, ya. Kalau lihat penampakan dari taklim malam ini saja, kita bisa melihat banyak peluang bisa antum dapatkan, ya. Baik, tapi ukur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jelas saya kira, ya. Bagi kau amalan senang dapat jodoh? Senang. Paling senang dapat jodoh. Oh, nak kabur. Dan mu tanya, ingat tak muka apa mahal ni. Jadi seorang laki-laki dia ni kenang ke seorang perempuan, dia pergi ke Nabi, dia kata ya Rasulullah, saya kenang ke perempuan ini. Nampak tak? Nabi kata pergi kabur ke dia. Tu cara dia nak mendah. Faham? Itu paling senang dapat jodoh. Mulut tunggu congok rumah, padahal sikat ambuk. Lepas tu dengung seorang, ada apa anak aku tu. Mu pergi cari anak ni, mu tunggu biar jalan. Nak kau ke sana, teluk nara, muduk teluk nara. Nak orang ni. Nak tak iman lapar, duduk kat sini. Kat sipang tak iman lapar, tunggu situ. Dan nak orang ni, nak orang sejik tak? Tunggu belakang. Nak orang sejik. Nak muda tu, nak muda. Orang ni hitam putih. Tomek ke dok? Tomek. Tunggu belakang tu. Tahu tak? Nak orang masjid. Jangan tunggu kat karaoke. Nak orang nyanyi ni, tunggu patah kat nyanyi. Nak masjid, tunggu belakang tu. Dia tubik lagi. Assalamualaikum saudari. Ya, waalaikumsalam. Apa tu? Saya gini, saya duduk ni, duduk negara. Saudari ni saya tahu dah orang sini. Saya tengok saudari ni 5-6 kali dah mari masjid ni. Cuma saya ada cita-cita nak ambil saudari sebagai bakal isteri saya. Jika bersetuju, ibu bapa saya akan datang masuk merisik khabar. Bang, ini nombor telefon saya. Kalau setuju, buat miss call saja. Bermakna ibu bapa saya akan datang. Faham? Terima kasih. Assalamualaikum. Tu cara dia. Tahu tak? Janganlah langsung nganu tu depan tu. Kat orang ramai. Takkan dia takut terajang kan? Dah. Kita jujur. Tahu tak? Kalau ada jodoh, ada jodoh. 2 hari lagi ting ting. Nombor ni. Khabar ke mak dia. Mak kita pergi rumah. Tahu tak? Ada orang timur. Kalau tak ada jodoh dia kau minta maaf lah, saya tunang dah. Ustaz tu dah. Dang lagi. Faham tak ke? Tak jadi rumah sebelah dia. Rumah sebelah ada orang dah. Depan tu mau cik duduk nyapu bawah pokok tu. Ada anak dara 2 orang tu.
Assalamualaikum makcik. Ni tanya anak makcik ni. Orang kata anak lara saya ni gini. Kerja bawa lori je. Faham tak lagi? Bolehlah makan. Cuma saya sukakan anak makcik. Dok boleh tunang dah orang. Tunang dah. Ambil makcik lah. Makcik janda lah. Ada masalah. Dah jodoh. Mudah. Tu mudah dapat jodoh.